Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para pembaca, pendengar, dan para viewers. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya sendiri adalah Alifian Muhammad Rafi, salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Prodi Teknik Industri. Di sini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tools and method of lean manufacturing. Sebelum kita memasuki inti dari pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu lean manufacturing. Lean manufacturing merupakan suatu konsep yang memungkinkan perbaikan proses produksi. Hal ini mengasumsikan penghapusan semua pemborosan yang terjadi di dalam suatu produksi. Pemborosan dihapuskan guna mempersingkat waktu antara memesan dan mengirim barang ke pelanggan dan meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya produksi. Jadi, inti dari lean manufacturing sendiri ialah mengurangi atau mengoptimalkan suatu proses produksi dengan cara menghilangkan kegiatan atau proses-proses yang dianggap tidak perlu, sehingga suatu proses produksi tersebut bisa menjadi lebih optimal, lebih efisien, dan lebih efektif. Selanjutnya, jenis limbah pada lean manufacturing. Lean manufacturing sendiri memiliki beberapa jenis limbah. Yang pertama ialah produksi yang berlebih, di mana dengan produksi yang berlebih, maka akan menimbulkan adanya cost atau biaya overhead yang lebih tinggi, yaitu untuk menyimpan suatu barang tersebut. Yang kedua adalah inventaris. Yang ketiga ialah kesalahan dan cacat kualitas. Adanya kesalahan dan cacat kualitas menyebabkan limbah pada lean manufacturing, yaitu dapat menimbulkan produksi yang awalnya hanya memproduksi 100 karena adanya kecacatan, maka produksi akan bisa dilebihkan, yaitu tentunya dengan biaya yang lebih banyak, ataupun tetap dengan produksi yang 100, tapi dengan barang jadi yang tidak sesuai dengan target. Yang keempat adalah waktu menunggu atau waiting. Adanya waktu menunggu dapat menimbulkan sesuatu hambatan pada lean manufacturing, yaitu hambatan tersebut berupa ketika kita menunggu suatu barang, maka aliran produksi akan terhenti sejenak hingga barang tersebut sampai atau sudah kita terima. Yang kelima adalah pemrosesan yang berlebih. Pemrosesan yang berlebih ini juga dapat menimbulkan limbah, yaitu selain boros waktu, juga dapat boros pada cost. Yang keenam ialah pengangkutan yang tidak perlu. Yang dimaksud dengan pengangkutan yang tidak perlu adalah adanya perpindahan barang yang tidak efisien dan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah pergerakan yang tidak perlu. Yang dimaksud dengan pergerakan yang tidak perlu ini lebih memfokuskan kepada para pekerjanya, agar para pekerja lebih fokus terhadap pekerjaannya. Selanjutnya adalah metode 5S. 5S sendiri terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri merupakan penyortiran, pemilihan penghapusan workstation dari semua item yang tidak diperlukan. Seiton merupakan sistematika pengaturan, menunjukkan dan memilih tempat yang cocok untuk semua alat di workstation pada tahap pemilihan. Selanjutnya, Seiso. Seiso merupakan pembersihan dan pemeliharaan tempat kerja sehingga dapat menetapkan standar pembersihan yang benar. Yang keempat, Seiketsu. Standarisasi. Menentukan aturan-aturan 3 tahap pertama, yaitu 5S. Yang kelima, Shitsuke. Disiplin. Meningkatkan kebiasaan karyawan untuk mematuhi perubahan yang diterapkan sebelumnya dan bertindak sesuai dengan standar yang ada atau
tidak sesuai dengan aturan dari suatu tersebut. Selanjutnya adalah SMED. SMED merupakan metode yang memungkinkan untuk memperpendek waktu pemeliharaan satu menit. Metode pengembangan Singo telah mengidentifikasi 4 tahapan peralihan peningkatan proses dan terdiri dari analisis workstation status saat ini, operasi pemisahan, operasi penggantian internal dan eksternal, dan mengubah operasi. Dan yang terakhir, internal menjadi eksternal untuk meningkatkan semua aspek peralihan. Selanjutnya adalah pekerjaan standar. Pekerjaan standarisasi merupakan alat lean manufacturing yang digunakan untuk perbaikan pekerjaan dan meningkatkan keberlangsungan proses produksi. Standarisasi berarti operasi seragam atau tugas oleh semua operator. Ini berarti dapat diartikan bahwa setiap operator memiliki tugas yang bisa diseragamkan. Yang kedua adalah TPM atau pemeliharaan produktif total. TPM adalah alat lean manufacturing yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan yang biasanya dapat ditemui atau dapat digunakan pada mesin-mesin atau teknologi di perusahaan. Selanjutnya adalah Kanban. Kanban merupakan metode milik Jepang yang berfungsi untuk mengendalikan produksi, yang mengasumsikan pengendalian tidak berdasarkan jadwal produksi dan melalui peristiwa yang terjadi secara langsung pada. Selanjutnya adalah filsafat Kaizen, merupakan konsep perbaikan berkelanjutan yang mengasumsikan pencarian ide secara konstan untuk meningkatkan semua area organisasi. Selanjutnya, Jidoka. Pengertian Jidoka. Jidoka mengacu kepada kemampuan untuk menghentikan jalur produksi atau mesin oleh operator pada saat munculnya kerusakan atau masalah selama pembuatan. Jadi ketika ada masalah pada suatu pembuatan atau suatu proses produksi, maka di sini Jidoka sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah Pokayuke, merupakan metode yang digunakan untuk mencegah kesalahan yang berasal dari kesalahan. Prinsip utama daripada sistem Pokayuke adalah bahwa kesalahan adalah proses menyalahkan, bukan karyawan. Jadi di sini kesalahan itu adalah salah proses, bukan salah dari karyawan. Selanjutnya adalah Heijunka. Heijunka atau produksi leveling terutama ditujukan untuk menghilangkan lonjakan produksi. Produksi leveling dikenal sebagai metode pengaturan produk untuk menyeimbangkan produksi, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas, dan menghilangkan pemborosan dan meminimalkan perbedaan beban workstation. Selanjutnya adalah Hoshin Kanri. Hoshin Kanri adalah metode yang digunakan untuk memfokuskan semua kemampuan perusahaan guna meningkatkan kinerjanya melalui pengembangan kebijakan terpadu dan rencana manajemen tahunan. Rencana ini didasari oleh konsep dasar manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah Kami Shibai. Kami Shibai adalah seperangkat audit sederhana yang dirancang untuk mengontrol pekerjaan menggunakan metode lean manufacturing tentunya. Untuk mengajari orang yang mengontrol atau operator sehingga dapat memungkinkan perbaikan pada saat produksi. Elemen kunci dari sistem ini adalah lari Kamishibai yang ditempatkan langsung di jalur produksi. Jadi jadi di sini lean manufacturing itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik guna untuk
kembali lagi ke definisi awal, guna untuk meningkatkan atau mengoptimalkan suatu proses produksi, sehingga perusahaan tersebut atau pabrik tersebut dapat mengurangi atau menekan kos seminimal mungkin tanpa adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas atau pengeluaran yang tidak perlu atau yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.